Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Eh Sedikit mengulang ya, kemarin kita belajar alamatul i'rabi, tanda i'rab yang keempat. Yang rafa sudah selesai, nasab sudah selesai, khafat atau jar sudah selesai, yang terakhir jazm. Kemarin sudah dibahas, kita baca matanya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala walil jazmi alamatani. Dan jazm itu punya dua tanda. As-sukunu wal hadzfu. Sukun dan hadzf. Hadzf itu membuang atau menghapus ya. Jadi cuma dua, karena berhubung cuma satu jenis kata yaitu fi'il mudhari, jadi cuma sedikit dua saja ya. Sukun dan al-hadzfu. Al-hadzfu ini punya dua. Ya, ada hadzfu harfil illah, menghapus huruf akhirnya, hadzfun nuni dan juga menghapus nun. Kemarin sudah dijelaskan sukun ya. Sukun itu menjadi tanda bagi jazm apa saja, cuma satu, yaitu fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Yaitu fi'il mudhari yang huruf akhirnya bukan huruf ilat, bukan huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Tiga. Kalau enggak alif, waw, ya, ya alif waw ya. Jadi setiap fi'il mudhari yang akhirnya bukan huruf ini, tiga ini, maka termasuk huruf fi'il mudhari yang sahih akhirnya, ya. Kemarin sudah kita bahas sukun ini ada dua, ada yang zahir, ada yang muqaddar. Yang zahir itu memang nampak sukunnya, kelihatan sukunnya, bisa diucapkan, simbolnya juga kelihatan. Eh, ada juga yang muqaddar. Muqaddar ini fiil yang dia itu apa namanya, mudha'af, yang double. Kemarin sudah kita bahas. Bagi yang merujuk bisa lihat di pertemuan ke-39 ya. Nah, insyaallah kita bahas terakhir tanda jazm yang kedua ya, yaitu al-hadzfu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi 'ulumihi fid dharain. Wa ammal hadzfu fayakunu 'alamatan lil jazmi. Adapun hadzf, membuang, dia menjadi tanda bagi jazm pada dua jenis kata. Yang pertama, fil fi'li al-mudhari'il mu'tal lil akhiri, yaitu fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Yaitu fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya, yaitu akhirnya huruf illat, huruf alif, wawu atau ya. Nah, kalau yang ini dia tanda jazmnya adalah hadzfu harfil illah. Yang kedua apa? Wa fil af'alil khamsati. Yang kedua adalah af'al khamsah, fi'il yang 5. Di tanda rafa sudah kita bahas di situ ya, definisi fi'il yang 5. Yaitu setiap fi'il mudhari yang ujungnya itu nempel wawu nun atau alif nun atau ya nun ya. Ya itu. Allati rafu'a bi sabatin nun, yang dia itu tanda rafanya adalah dengan adanya huruf nun ya. Jadi sudah dijelaskan setiap fi'il mudhari yang ujungnya wawu nun, alif nun atau ya nun. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Jadi gini, fi'il mudhari ditinjau dari jenis huruf akhirnya itu ada dua. Ada yang fi'il mudhari sahih akhirnya, ada yang mu'tal akhirnya. Ya, tadi jelaskan ya. Sahih akhirnya itu adalah yang huruf akhirnya bukan huruf ilat, bukan huruf alif, bukan huruf wawu, bukan huruf ya. Seperti yajlisu, yadhahabu, yanamu, yaqulu, dan seterusnya. Nah, itu tanda jazmnya adalah sukun yang tadi dijelaskan ya. Nah, yang kedua adalah mu'tal akhirnya, itu yang huruf akhirnya ada huruf alif, wawu atau ya. Seperti misalkan kata yada'u, da'a yada'u, itu ujungnya adalah huruf wawu. Ada yang huruf alif seperti yanha, yardo, yafna, dan seterusnya. Ada yang huruf belakangnya huruf ya seperti yajri, yastashfi gitu ya, yabki, dan seterusnya. Nah, di sini yang menjadi apa jenis kata yang kalau dia jazm pakai hadzaf adalah huruf fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Ada tiga ya, ada tiga macam ya. Yang ujungnya wawu, ujungnya alif, dan juga ujungnya huruf ya. Contoh misalkan nih, kalimat pertama misalkan, la tad'u ilahan akhar. Janganlah kalian berdoa atau menyembah Tuhan yang lain, min dunillah, misalkan kalimat lengkapnya selain Allah. Gitu. Tad'u itu dari kata da'a yad'u gitu ya. Oke. La di sini la nahiyah.
tad'u fi'il mudhari majzum karena la nahiyah. Ilahan itu maf'ul bi, akhirnya na'at. Fa'il tad'u itu dhamir mustatir anta. Oke, kalau kita irobkan di sini kata tad'u yang menjadi poin kita di sini adalah tad'u ya. Jadi tad'u kalau kita irobkan itu adalah fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahyati. Dia adalah fi'il mudhari yang majzum disebabkan karena ada la nahiyah ya, disebabkan karena la nahiyah, la yang bermakna larangan. Wa alamatu jazmihi hadzfu harfil illati. Dan tanda jazmnya adalah dihapus huruf illatnya. Hadzfu harfil illati. Emang yang dihapus huruf apa? Wa huwal waw, yaitu huruf wawunya. Jadi aslinya itu adalah yada'u, ada huruf wawunya di istilah ain gitu. Dari kata da'a yad'u. Jadi dihapus huruf illatnya, huruf wawunya. Gitu ya. Nah, buktinya apa kalau ternyata waw ini dihapus bukan ya, bukan alif. Nah, buktinya adalah huruf dhammah. Wa dhammatu fi akhiriha dalilun 'alaiha. Dan dhammah di akhir fiil tersebut, oh bukan fi akhiriha, ini fi akhirihi. Ya. Kalau yang sudah nyetak file akhiriha akhirihi salah ya. Karena fiil mudhari harusnya mudzakkar. Wa dhammatu fi akhirihi dalilun 'alaiha. Dan dhammah pada akhir fiil tersebut itu adalah bukti atas adanya wawu gitu. Karena kan kalau tad'u huruf akhirnya kan dhammah. Nah, ketika dia dhammah menunjukkan yang dihapus itu huruf wawu. Karena temannya dhammah itu adalah wawu. Jadi kalau dhammah kalau dipanjangkan ada wawu kan gitu. Kalau kita belajar tahsin atau tajwid, kalau dhammah itu kalau wawu sukun itu belakangnya dhammah gitu. Seperti itu. Nah, ini cara mengirabkan fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Itu yang belakangnya wawu. Kalau belakangnya huruf ya bagaimana? Contoh yang kedua. La tabaki ya waladu. Janganlah menangis wahai anak kecil. Sama seperti di atas, la-nya la nahiyah, tabaki ini fi'il mudhari majzum karena la. Ya tanda jazmnya dihapus huruf ilat, itu huruf ya. Ya, jadi kalau kita i'rabkan tabaki fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati. Dia fi'il mudhari yang majzum disebabkan karena la nahiyah, ya, la an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi hadzfu harfil illati. Dan tanda jazmnya adalah dihapus huruf illatnya. Baik. Apa yang dihapus huruf illatnya? Wahwal ya'u, dan dia adalah huruf ya. Wal kasratu fi akhirih dalilun alaiha. Dan tanda kasrah pada huruf akhir tabeki, huruf kafnya kasrah itu adalah dalil ada huruf ya yang dihapus. Karena kalau ya pasannya adalah kasrah. Gitu. Ya. Jadi aslinya itu baka ya beki yang artinya adalah menangis. Sebentar ya, izin sebentar, maaf. Ya, gitu. Yang dhamma sudah, yang wawu sudah, yang ya sudah. Nah, sekarang kalau yang alif bagaimana? Nah, yang alif ini contohnya. La tansal wajiba ya talibu. Jangan lupa PR-nya wahai pelajar, wahai murid, gitu ya. Sama seperti di atas, selanya la nahiyah. La nahiyah itu adalah satu huruf, satu di antara banyak huruf yang bisa menjazmkan fi'il mudhari, ya. Tansa ini fi'il mudhari majzum karena la, dan tanda jazmnya adalah dihapus huruf illat, yaitu huruf alifnya. Jadi kalau misalkan kita i'rabkan tansa fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati. Dia adalah fi'il mudhari majzum disebabkan karena la nahiyah. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Dan tanda jazmnya adalah dihapusnya huruf illat. Apa yang dihapus? Wa wal alifu, dia ada alif. Tandanya apa? Buktinya apa? Wal fathatu fi akhirih dalilun 'alaiha. Dan fathah di akhir fi'il tersebut pada huruf sinnya itu menunjukkan bahwa adanya huruf alif. Hanya itu kembali kepada alif ya. Begitupun yang di atas dalilun 'alaiha wal kasratu fi akhirih dalilun 'alaiha, kembali kepada huruf ya. Kalau atasnya huruf wawu ya, karena semua huruf itu bisa muannas bisa ya. Gitu. Aslinya jadi nasya yansa ada alif. Nah, inilah satu jenis kata yang pertama, yang kalau dia majzum, tanda jazm adalah dihapus. Apa yang dihapus? Yaitu huruf ilat. Baik wawu, alif, maupun ya. Ini yang pertama. Sampai sini ada pertanyaan?
Ada? Jelas ini insya Allah. Insya Allah. Jelas ya? Jelas. Oke. Yang kedua apa? Yang kalau dia majzum maka dihapus, yaitu al-af'alul khamsah. Jadi definisinya ya, setiap fi'il mudhari yang ujungnya itu nempel wawu nun atau alif nun atau ya nun. Seperti misalkan yadhabuna, tazhabuna, atau yang ujungnya alif nun, yadhabani, tazhabani, atau yang belakangnya huruf ya, tazhabina yang dhamir anti. Nah, itu disebut dengan al-af'alul khamsah. Kalau kita jumlahkan ada 5, makanya disebut al-af'alul khamsah. Atau dalam istilah lain sering dikatakan al-amsilatul khamsah. Kadang begitu. Al-amsilatul khamsah. Al-amsilah jama' dari misal ya. Kadang seringnya gitu. Beberapa buku nahwu yang saya dapati begitu. Jadi bukan al-af'alul khamsah tapi al-amsilatul khamsah. Maksudnya adalah al-af'alul khamsah. Contohnya misalkan la taktubu bil qalamil ahmari. Janganlah kalian menulis dengan pulpen merah. Sama lanya la nahiyah. Taktubu ini fil mudhari majzum. Nah ini al-af'al khamsah. Kalau kita i'rabkan taktubu fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati. Taktubu itu adalah fi'il mudhari yang majzum disebabkan karena la an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni. Dan tanda jazmnya adalah dihapusnya huruf nun. Karena aslinya itu adalah taktubuna. Kataba yaktubu. Kalau dhamir antum taktubuna. Karena dia majzum karena lana ya, maka nunnya dihapus dan diganti huruf alif gitu ya. Taktubu diganti huruf alif. Ya. Kok bisa hadfun nun bukan sukun? Li'annahu minal af'alil khamsati. Karena dia termasuk bagian dari fi'il yang 5. Gitu. Ini yang belakangnya bau nun. Gimana kalau yang belakangnya alif nun? Contoh yang kedua. La tabkiya ya waladani. Jangan kalian menangis, kalian berdua menangis, wahai anak kecil. Ada 2 anak kecil lagi nangis. Kita bilang la tabkiya ya waladani. Nah, dari situ tabkiya dari kata baka ya beki. Kalau antuma tabkiya. Gimana i'rabnya? Tabkiya fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati. Dia fi'il mudhari majzum disebabkan karena la nahiyah. Wa alamatu jazmihi hadzfun nuni, dan tanda jazmnya adalah hadzfun nun. Kenapa? Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia adalah bagian dari fi'il yang 5 atau al-af'alul khamsah. Jadi aslinya tabkiyani ada nun tapi karena majzum jadi dihapus. Dan itulah tanda jazmnya. Contoh yang fi'il mudhari atau al-af'alul khamsah belakangnya ya nun, seperti la tanami ba'dal fajri ya bint. Jangan kamu tidur setelah fajar, wahai anak perempuan, wahai gadis, gitu kan ya. Tanami itu fi'il mudhari majzum karena la nahiyah. Jadi kalau kita i'rabkan tanami fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati. Dia adalah fi'il mudhari majzum disebabkan karena la an-nahiyah. Wa alamatu jazmihi hadzfun nun. Dan tanda jazmnya adalah hadzfun nun atau dihapus huruf nunnya. Karena aslinya adalah tanamina dari kata nama yanamu. Nama yanamu. Yanamani yanamuna. Tanamu tanamani yanamna. Tanamu tanamani tanamuna tanamu tanamani tanamuna. Nah, kalau anti tanamina. Dihapus nunnya karena dia majzum. Gitu ya. Nah, inilah 2 jenis kata yang ketika dia majzum maka tanda jazmnya adalah hadzf. Bisa hadzful harfil ilah atau juga bisa hadzfun nun. Hadzfu harfil ilah kalau khusus fi'il mudhari yang fi'il mudhari yang ujungnya huruf ilat dan tidak nempel apapun ujungnya ya tambahannya. Tidak nempel ujungnya apapun. Waw nun, alif nun atau ya nun enggak nempel. Termasuk nun taukid ya bagi yang fakilah maupun khafif. Nah, yang jenis kedua hadzfun nun ini pada al-af'al khamsah, yaitu fi'il mudhari yang fi'il mudhari yang ujungnya waw nun, alif nun atau ya nun. Nah, inilah pembahasan alamatul jazmi sudah selesai. Selanjutnya akan dibahas terkait dengan alamatul i'rab ditinjau dari sisi yang lain perkataannya nanti insyaallah taala. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu Nita, Ibu Dewi atau Bu Nurul Ilmi, apakah ada pertanyaan? Insyaallah jelas ya?
Ada? Nggak ada? Nggak ada Baik. Ustaz. Oke. Kalau nggak ada mungkin ini saja untuk sesi 40 ini, pertemuan 40, karena kita pertemuannya singkat-singkat ya. Ya, insya Allah nanti sudah dilanjut pertemuan selanjutnya. Semoga kalian bisa bergabung. Setelah ini kan kita lanjut sesi yang kedua. Wallahu a'lamu bishawab.